Nggak cuma menang tampang ala flagship, Infinix Note 40 Pro juga memberikan fitur khas HP flagship yaitu wireless charge yang masih jarang ditemui di HP kelas mid-range. Ditambah lagi udah support pengisian cepat 70 watt, kamera 108 megapiksel dengan OIS, sampai suara dual stereo speakernya yang mantep berkat tune by JBL. Dengan harga yang gak jauh beda dengan varian yang non-pro, tentunya ini jadi HP paket lengkap yang terasa sempurna untuk saat ini. Tapi apakah benar sesempurna itu? Yuk kita bahas pada video kali ini. Yang bikin HP ini terlihat mewah dan mahal tentu saja dari tampilan desain yang terasa premium dan elegan. Lalu kesan ergonomisnya terasa, hingga ketipsan bodinya pun jadi terlihat banget, karena pakai desain curve di kedua sisinya. Namun meski terlihat mewah dan premium, kesan HP murahnya bakal terasa ketika bodinya diketuk, dan masih terasa ada ruang dan kurang begitu solid. Tapi hal ini bakal terabaikan berkat tampilan depan dan belakangnya yang beneran terasa mewah, dan fiturnya pun dimaksimalkan. Backcase-nya punya finishing seperti letter. Detail tulisan Infinix kecil di sudut bikin tambah kesan mewahnya. Desain housing kameranya pun juga nggak begitu norak. Pas lah kalau menurut kami. Kesan flagshipnya juga nggak cuma di bagian desain, tapi di fiturnya juga. Karena ada aja kan HP yang pakai layar AMOLED tapi pakai set fingerprint. Tapi di Infinix Note 40 Pro menanamkan fingerprint in display, yang untuk kecepatan dan tingkat akurasinya juga terbilang oke. Layar besar 6,78 inch yang bersolusi Full HD Plus-nya ini jelas punya bezel yang tipis di hampir semua sisinya. Dan untuk fitur refresh rate-nya pun ada mode auto refresh rate yang bisa menyesuaikan kebutuhan. Jadi nggak melulu di lock di 60Hz atau 120Hz yang bakalan bikin baterai HP jadi lebih efisien. Kualitas layar AMOLED-nya juga tergolong cakep dengan tingkat kecerahan yang mencapai 1300 nits. Layar melengkung gini sih memang ada pro kontranya. Ada yang suka layar flat supaya main game lebih nyaman, tapi ada juga yang suka layar melengkung untuk menambah kesan flagship. Ditambah dengan dukungan dual stereo speaker yang ditune by JBL, punya kualitas suara yang cukup enak dan pas untuk kebutuhan multimedia on the go. Sebenarnya dari segi performa, Infinix Note 40 Pro sama kayak yang bukan non-Pro. Masih menggunakan chipset Helio G99 Ultimate yang bervariasi 6 nanometer. Dipadukan dengan RAM 88GB dan ROM 256GB yang sayangnya sih sudah tidak mendukung microSD. Sudah langsung menjalankan SOS versi 14 berbasis OS Android 14 juga. Di mana untuk tampilan interface-nya memang terasa simpel dan minim dengan aplikasi bloatware. Dan untuk pengetesan AnTuTu versi 10 dengan 3D LED bisa mencapai skor 400 ribuan. Lalu untuk storage test-nya pun bisa mencapai 40 ribuan. Untuk skor GB 6-nya masih mendapatkan skor yang tergolong lumayan. Tingkat stabilan di 3D Mark pada mode stress test-nya pun masih bisa mencapai 99,4%. Jadi asal nggak dipaksa untuk kebut-kebutan atau bermain game SD mode rata kanan, performa HP ini untuk saat ini masih bisa diandalkan. Apalagi sekarang udah didukung fitur mode gaming yang tentunya bikin performanya lebih optimal. Dan fitur bypass chargingnya juga bakal kepake banget, khususnya buat yang doyan ngegame sambil di charge. Berikut adalah beberapa contoh untuk gaming testnya. Untuk menjalankan game PUBG Mobile, tentu saja udah bisa bermain di settingan SD High atau Smooth Ultra. Gameplay di settingan terenak yaitu Smooth Ultra bisa memberikan pengalaman bermain game yang terasa optimal. Beneran terasa smooth dan minim untuk frame dropnya. Palingan sedikit frame drop di momen tertentu, tapi masih terasa cukup playable. Apalagi sensor gironya juga responsif dan gak delay, jadi aman nih buat player giro. Selama 3 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 8% dan suhu panas maksimalnya di 40 derajat Celcius. Paling recommended sih kalau mau ngegame di HP ini buat main game MOBA, karena jelas bakal bisa ngasih pengalaman bermain game yang lebih maksimal dan tetap aman asal pakai settingan terenaknya. Gameplaynya juga tetap terasa smooth walau saat war ketika semua full effect animasinya ditampilkan. Untuk suhu panasnya pun juga masih tergolong wajar, dengan penurunan baterai yang juga tergolong aman. Saat dimainkan selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 9% dan suhu panas maksimalnya di 41 derajat Celcius. Kesimpulannya, performa dari Infinix Note 40 Pro ini nggak ada bedanya sih jika dibandingkan Infinix Note 40 yang varian reguler. Paling berasa bedanya yaitu di sisi kameranya, bukan di megapikselnya melainkan ada OIS-nya ya.
Di Infinix Note 40 Pro ini sudah dilengkapi dengan OIS, membuat perekaman videonya jadi lebih stabil jika dibandingkan varian reguler. HP ini punya kamera utama sebesar 108 megapiksel, yang didukung dua buah lensa 2 megapiksel untuk sensor makro dan bokehnya. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 32 megapiksel, yang support dengan face unlock dan bisa merekam video hingga resolusi 2K di 30 fps, sama kayak kamera utamanya. Terus menariknya, kamu masih bisa dapetin LED flash untuk kamera depannya juga, di mana fitur ini juga masih jarang ditemui di smartphone lain. Overall untuk hasil jepretannya di kondisi cukup cahaya udah cukup bagus dan oke di kelas harganya. Buat yang mau request lebih, tulis di kolom komen aja, nanti akan kita share di Instagram kami. Oke, sekarang ini 1080p 30 fps. Ini super steady-nya on. Nah, ini kalau 1080p 60 fps ya. Kalau 1080p 60 fps tuh super steady-nya nggak bisa dinyalakan. Kayak gini aja. Dan untuk menunjang performa yang tergolong mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari, HP ini ditopang dengan kapasitas baterai 5000 mAh yang didukung bisa cepat 70 Watt. Saat dites endurance baterainya pakai aplikasi PC Mark, screen on time-nya bisa mencapai 13 jam 2 menit, yang tergolong lumayan dan cukup bagus untuk efisiensi keawetan baterainya. Apalagi masih dikasih charger bawaan dan wireless smart charge yang bisa langsung ditempel di casing bawaannya. Untuk wireless chargernya sendiri bisa sampai 20 watt ya, dimana ini lebih tinggi loh dibanding iPhone 15. Gila kan, harga HP 3 jutaan punya fitur kelas HP belasan juta. Coba mana ada smartphone lain yang kayak gini? Kalau ada coba tulis di kolom komen. Lalu untuk kelengkapan sensornya pun saat dicek pakai aplikasi sensor box juga termasuk lengkap. Fitur NFC-nya pun juga jelas bakal kepake untuk yang lebih suka cashless, ataupun untuk kebutuhan sehari-hari yang tentunya membutuhkan fitur penting yang satu ini. Namun ada catatan nih, ketika saya mau nambahin akses card gagal terus. Gimana teman-teman yang udah pakai Infinix Note 40 series? Ada yang ngalamin gagal kayak gini juga nggak? Kesimpulannya, untuk sebuah HP kelas mid-range yang dijual dengan harga the real Rp3.499.000, Infinix Note 40 Pro ini memang terasa worth to buy. Jika dilihat dari tampilan desainnya yang mewah dengan fitur yang tergolong lengkap. Cuma beda ratusan ribu dengan versi non-pro, saya rasa mending ambil sekalian yang versi ini. Namun kalau memang nggak suka dengan desain layar lengkung, maka varian non-pro aja udah pas dan juga sangat worth untuk dibeli. Mengingat dari segi performanya pun varian reguler dan pro masih sama. Namun kalau mau smartphone mid-range yang rasa flagship, ya bolehlah nyobain Infinix Note 40 Pro sekalian. Buat yang tertarik untuk membeli seri ini, link pembelian ada di kolom deskripsi. Terima kasih Anda nonton video sampai habis, semoga bermanfaat. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.